Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istriku Wanita Penghibur, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Erma masih mendelik kesal, tetapi dia memilih diam, menahan emosinya yang sudah diambang batas. Sementara itu Erin hanya bisa menunduk. Sudah seharian dia berjibaku menjaga Rain yang sudah menangis dan akhirnya demam. Perasaannya masih kacau, pikirannya masih dipenuhi kekesalan. Tapi berdebat lebih lama dengan Erin di larut malam seperti ini buang-buang waktu saja. Dengan gerakan kasar Erma mengibaskan tangannya di udara, tanda bahwa dia sudah malas bicara lagi. Sudahlah, aku capek. Suaranya terdengar dingin. Tanpa menunggu reaksi Erin, Erma berbalik menuju kamar meninggalkan menantunya berdiri sendiri di ruang tamu. Langkahnya berat tapi hatinya lebih berat lagi. Pagi itu suasana rumah masih terasa dingin, tetapi hati Erma masih menyimpan bara kekecewaan sejak semalam. Merasa tak bisa menyimpan semuanya sendiri, Erma akhirnya mengambil ponsel Nokia jadulnya dan menghubungi anaknya Aksan yang saat ini bekerja di luar kota. Bukan bermaksud mencampuri atau mengadu domba, hanya saja menurut Erma perilaku menantunya kali ini sulit dimaafkan, dan suaminya harus tahu juga menegurnya agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama, juga demi kebaikan 3 cucunya. Assalamualaikum nak. Suara Erma terdengar lirih namun syarat emosi. Waalaikumsalam mah. Ada apa telepon pagi-pagi? Erma menarik nafas panjang sebelum akhirnya mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya. Mama harus bicara dengan kamu soal Erin. Kenapa mah? Ada masalah? Masalah besar nak. Istrimu kemarin keluar rumah sejak pagi. Katanya cuma mau ke hajatan dengan temannya. Tapi dia baru pulang hampir jam 10 malam. Apa? Jam 10 malam? Iya. Dan kamu tahu, dia pergi pakai pakaian yang gak sopan. Kaos ketat dan pendek, celana jeans ketat, dan menor, gak pakai jilbab. Mama sampai malu kalau ada tetangga yang lihat. Kenapa dia bisa sampai begitu mah? Terus anak-anak bagaimana? Jangan tanya. Rain sakit Aksan. Sejak siang dia rewel, terus demam karena cari ibunya. Mama dan papa sampai harus bawa dia ke klinik. Aksan terdiam cukup lama. Dadanya terasa sesak mendengar kabar ini. Dia memang tahu Erin sering bersikap egois, tapi kali ini sudah keterlaluan. Sementara itu di sudut ruangan, Erin yang sedang berdiri di dekat dapur tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Mulutnya langsung terkatup rapat sementara amarah mulai membakar dadanya. Jadi begini caranya. Dia laporin aku ke Aksan. Baiklah, kalau ini yang dia mau, aku gak akan diam saja. Aku pasti balas perbuatan ini, pikirnya sambil mengepalkan tangan, merasa semakin benci dengan mertuanya sendiri. Abdul yang sejak tadi duduk di kursi kayu di ruang tengah mendengar dengan jelas percakapan istrinya dengan Aksan. Dia hanya bisa menghela nafas panjang, merasa percakapan itu semakin lama semakin tajam. Dia ingin sekali menegur Erma agar tidak berbicara terlalu keras dan menyudutkan Erin di depan anaknya. Tapi dia memilih menahan diri, menunggu hingga panggilan itu selesai. Tak lama kemudian Erma akhirnya menutup telepon. Abdul yang dari tadi diam akhirnya bicara. Mah,
Cara kamu menyampaikan tadi itu sudah berlebihan. Ucapnya pelan tapi tegas. Maksud papa apa? Cara kamu menyampaikan ke Aksan itu seolah kamu benar-benar menjelekan Erin. Padahal setahu papa dia sudah menjelaskan kenapa dia pulang larut malam. Bukannya membela Erin, tapi menurut papa tidak perlu membahas soal ini lagi. Bukankah semua sudah selesai tadi malam? Kamu kan sudah menegur dan memarahinya. Erin pasti mengerti itu. Tidak perlu melibatkan Aksan lagi. Kasihan, dia lagi sibuk kerja di sana. Kalau Aksan jadi marah besar dan mereka berkelahi, masalah bisa makin runyam. Biar aja. Kalau perlu Aksan tegur Erin sampai dia kapok. Aku gak terima kalau masalah ini dianggap enteng. Aku cuma gak mau rumah tangga mereka makin kacau, Ma. Kita ini orang tua. Tugas kita bukan memperkeruh keadaan, tapi menenangkan. Kalau mereka sampai ribut besar gara-gara ini, kamu siap tanggung jawab. Justru kalau kita diam, kita yang salah, Pak. Biarkan Aksan yang menegur Erin. Biar dia tahu kalau dia gak bisa seenaknya meninggalkan anak-anak begitu saja, dan tidak menjaga aura terlebih saat suami gak ada. Abdul hanya bisa menghela nafas berat. Dia tidak ingin memperpanjang perdebatan dengan istrinya. Dia tahu Erma melakukan ini karena rasa sayangnya pada cucu-cucu mereka. Tapi dia juga sadar bahwa cara seperti ini bisa membuat keadaan semakin sulit. Sementara itu Erin berdiri di sudut dapur. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Nafasnya memburu bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang mendidih dalam dadanya. Sejak tadi dia mendengar jelas percakapan antara mertuanya dan Aksan. Satu persatu kata-kata Erma masuk ke telinganya, mengadukan dirinya, menjelekkan dirinya, dan membuatnya seolah-olah istri dan ibu yang jahat. Ia menggigit bibirnya menahan diri agar tidak langsung melabrak mertuanya saat itu juga. Tidak cukup memarahi aku semalam, malah sekarang mengadukan ke suamiku. Apa dia ingin rumah tanggaku berantakan? Amarah Erin semakin membuncah saat mendengar Abdul mencoba menengahi. Tetapi Erma tetap bersikeras. Ia tahu betul Aksan bukan tipe laki-laki yang bisa menerima aduan begitu saja. Aksan pasti akan menegurnya dengan keras nanti. Dan semua ini gara-gara mertuanya. Lihat aja nanti, akan aku balas perbuatanmu ini. Erin duduk bersandar pada dinding kamar. Wajahnya muram. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Ekspresi masam masih terpahat jelas di wajahnya. Bayangan kejadian semalam terus berputar di benak saat suaminya memarahi habis-habisan di telepon, menyebutnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Erin tidak terima. Setiap kali mengingat nada suara suaminya yang kasar, dadanya kembali sesak, amarahnya berkecamuk. Sudah cukup lama dia masih pada posisi yang sama. Wajahnya keruh dan penuh amarah yang belum reda. Kata-kata suami semalam terus terngiang di kepalanya, menusuk harga dirinya seperti pisau tajam. Teguran itu terlalu menyakitkan, seolah semua kesalahan hanya dibebankan kepadanya. Padahal Erin merasa tak sepenuhnya salah. Namun suaminya tidak memberi ruang untuk pembelaan, hanya menyalahkannya tanpa henti. Di hadapannya ketiga anaknya asyik bermain. Mereka membuat tenda-tendaan dari sarung dan selimut, tertawa riang tanpa menyadari badai yang bergemuruh di hati ibunya. Namun kesenangan mereka hanya bertahan sebentar saat Asyar tanpa sengaja mengimbaskan sarung hingga mengenai wajah ibunya. Amarah yang tak tersalurkan itu akhirnya meledak pada anak-anak. Erin yang sudah penuh dengan kekesalan langsung murka. Tanpa pikir panjang, tangannya mencubit lengan kecil Asyar. Bocah itu menangis seketika, tapi tatapan tajam Erin membuatnya terdiam. Bibirnya bergetar menahan isak. Di sisi lain, Rain yang masih terlalu kecil untuk mengerti suasana hati ibunya hanya ingin bermanja. Ia merangkak naik mencoba bersandar di bahu Erin. Namun alih-alih mendapat pelukan hangat, tubuh mungilnya justru didorong hingga terduduk di lantai. Mata bulatnya membesar karena kaget. Tangannya bertumbuh di lantai untuk menahan tubuhnya agar tidak sepenuhnya terjatuh. Tawa yang tadi memenuhi kamar kini meredup. Anak-anak itu saling berpandangan, ragu-ragu untuk melanjutkan permainan mereka.
Erin masih diam menatap kosong ke arah mereka. Jingga yang lebih besar dari kedua adiknya cepat menangkap situasi. Dia tahu jika mamanya sedang marah, lebih baik mereka menjauh sebelum suasana semakin buruk. Dengan hati-hati Jingga meraih tangan Rain mencoba membujuknya. "Ayo Rain, kita main di luar aja yuk. Kita bikin rumah-rumahan yang lebih besar dari yang tadi," bujuknya dengan suara selembut mungkin. Rain menggeleng, masih ingin berada di dekat mamanya meskipun dia tak mengerti mengapa wanita itu begitu dingin hari ini. Namun Jingga tak menyerah. Dia tersenyum kecil meski hatinya gelisah. "Nanti kakak bikinin istana yang bagus buat kamu. Bisa buat tidur-tiduran juga," rayunya lagi, kali ini dengan nada lebih ceria, seolah semuanya baik-baik saja. Rain akhirnya luluh. Meski masih ragu, dia mulai melangkah mengikuti kakaknya keluar kamar. Di belakang mereka Ashar membawa selimut dan sarung, siap melanjutkan permainan mereka di ruang tengah. Dia tahu tenda kecil yang akan mereka buat mungkin tak akan sempurna, tapi setidaknya itu lebih baik daripada tetap di kamar dengan ibu mereka yang sedang marah. Erin tak menghentikan mereka, bahkan tidak menoleh. Hanya nafasnya yang terdengar berat, sementara pikirannya masih diliputi amarah yang belum mereda. Sementara itu Erma baru saja keluar dari dapur setelah selesai memasak. Alis Erma sempat bertaut, mulutnya hampir berucap teguran. Tapi langkahnya tertahan ketika samar-samar dia mendengar suara tawa kecil dari dalam tenda. Telinganya menangkap gumaman dan bisikan penuh semangat, obrolan polos anak-anak yang tengah larut dalam dunia permainan mereka. Wajahnya yang semula kesal perlahan melunak, bibirnya tertarik membentuk senyuman tipis. Lalu tanpa sadar dia menepuk jidatnya sendiri, terkekeh kecil melihat ulah ketiga cucunya. Aduh, anak-anak ini ada-ada saja. Alih-alih memarahi mereka, Erma justru berbalik kembali ke dapur. Ia membuka lemari makan, mengambil satu piring keripik singkong yang baru saja digorengnya tadi. Setelah itu dia kembali ke ruang tamu dengan langkah ringan, membawa piring berisi cemilan untuk ketiga bocah yang sedang asyik bermain. "Siapa yang bersembunyi di dalam sini ya? Nenek bawa sesuatu," katanya dengan nada menggoda. Terdengar suara gaduh dari dalam tenda. Lalu kain selimut yang menjadi pintu itu tersingkap sedikit, memperlihatkan mata-mata kecil yang berbinar penasaran. "Ye, nenek bawa cemilan," seru Ashar sambil berjingkrak. Sementara Rain sudah merangkak ke depan, siap menyambut suguhan dari nenek mereka. Di dalam tenda sederhana itu, suasana terasa begitu nyaman. Beberapa bantal berserakan di lantai yang sudah dialasi karpet, membuatnya terasa empuk untuk diduduki atau bahkan rebahan. Mainan-mainan kecil turut menghiasi sudut-sudut ruangan tenda, menjadikannya tempat bermain yang terasa mewah bagi anak-anak seusia mereka. Ashar yang begitu bersemangat tiba-tiba menarik jemari Erma. "Nenek masuk ke sini dong, kita main bareng yuk," pintanya dengan mata berbinar penuh harap. "Aduh sayang, tenda kalian kecil. Nenek gak muat kalau ikut masuk." Anak-anak sempat cemberut sebentar, tetapi begitu mereka mulai menikmati keripik singkong, wajah-wajah polos itu kembali ceria. Sambil duduk di dekat tenda, Erma pun bertanya, "Kenapa main di sini sih? Biasanya kan kalian lebih sering main di kamar." Jingga yang mendengar pertanyaan itu terdiam sejenak. Raut wajahnya menunjukkan kebimbangan. Ia berpikir apakah harus menjawab jujur atau tidak. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Ashar sudah lebih dulu bersuara dengan polosnya. "Soalnya mama lagi gak baik-baik aja, Nek." Erma terdiam sesaat. Tatapannya beralih ke Jingga yang menunduk, lalu ke Rain yang sibuk memainkan remah-remah keripikannya. Perlahan senyum di wajah Erma memudar. "Maksud Ashar mama gak baik-baik saja itu gimana, Nak?" "Mama lagi marah-marah, Nek. Makanya kita main di luar aja biar gak dimarahin." Jingga menggigit bibirnya, sementara Rain hanya mengangguk kecil seolah membenarkan ucapan kakaknya. Erma terdiam.
Hatinya mencelos mendengar penuturan cucunya. Ia menarik nafas panjang, dan dalam hati dia tahu alasan dibalik sikap menantunya itu. Erin pasti masih kesal setelah ditegur oleh Aksan semalam, dan Erma sadar bahwa semua ini berawal dari dirinya yang mengadu kepada anaknya. Kemarin dalam percakapan telepon dengan Aksan, Erma memang sempat mengeluhkan sikap Erin terhadap anak-anak. Dia tidak bermaksud memperkeruh keadaan, hanya ingin Aksan lebih memperhatikan istrinya. Namun dia tak menyangka bila campur tangannya bisa berujung pada pertengkaran antara suami istri. Suaminya pun sudah menegurnya, mengatakan bahwa lebih baik tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak mereka. Dan sekarang dia melihat sendiri dampaknya. Cucunya harus menyingkir dari ibu mereka yang sedang tersulut emosi. Ya sudah, kalian main saja ya. Nenek mau ke kamar mama dulu. Nenek mau apa? Nenek mau bicara sama mama, biar mama gak marah-marah lagi. Sementara itu Erma melangkah ke kamar Erin. Hatinya dipenuhi harapan semoga setelah ini Erin bisa merasa lebih tenang dan tak lagi melampiaskan amarahnya kepada anak-anak. Dia tahu dia harus minta maaf. Bagaimanapun juga perannya sebagai mertua seharusnya bukan membuat keadaan semakin sulit, melainkan menjadi jembatan agar keluarga kecil ini tetap harmonis. Pagi yang cerah kembali menyapa. Erma berjalan ke halaman samping rumah dengan niat ingin menyiram tanaman kesayangannya. Namun baru beberapa langkah matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya naik ke kepala. Beberapa bunga hiasannya tercabut dari pot. Akarnya tergeletak begitu saja di tanah. Tidak hanya itu, beberapa daun tampak robek, seolah ada tangan nakal yang iseng merusaknya. Dahi Erma mengerenyit, ini jelas bukan ulah ayam atau kucing. Jika binatang yang melakukannya, pasti tanah dalam pot akan berantakan. Tapi ini berbeda. Tanah masih rapi, hanya bunga-bunganya yang tercabut. Astaga, siapa yang iseng begini? Ia berjongkok mulai mengambil bunga-bunga yang berserakan dan menanamnya kembali ke dalam pot. Semakin ia melihat kerusakan yang ada, semakin bertambah rasa geram di hatinya. Puluhan bunga sudah tercabut, beberapa daunnya robek. Erma menghela nafas berat yang yakin bahwa ini adalah ulah manusia. Dan siapa lagi yang bisa melakukannya kalau bukan di antara ketiga cucunya? Tatapan matanya sedikit menyipit. Jika Asyar atau Rain salah satu dari mereka pasti pelakunya. Begitu melihat mereka, Erma bersedekap dan menghela nafas sebelum bertanya dengan nada yang tetap lembut namun tegas. Nak, tadi ada yang main di halaman samping gak? Jingga, Asyar dan Rain yang tengah sibuk bermain langsung berhenti. Mereka saling bertatapan sejenak sebelum akhirnya Jingga menggeleng pelan. Enggak, Nek, kita dari tadi di sini aja. Nenek baru saja lihat bunga-bunga di halaman samping rusak. Ada yang cabut sampai akarnya, ada yang robek daunnya. Jujur saja nenek tidak akan marah. Bukan kita, Nek. Kita dari tadi main di dalam rumah, gak ke halaman samping sama sekali. Iya, Nek, kita cuma di ruang tengah. Asyar gak kesana beneran. Rain yang masih terlalu kecil untuk paham sepenuhnya hanya ikut menggeleng-geleng. Dengan ekspresi polos, tangannya masih memegang mainan. Kalian yakin nenek gak akan marah loh kalian kalau ngaku? Justru nenek kecewa kalau kalian berbohong. Jingga gak bohong, Nek, serius. Asyar dan Rain kembali mengangguk kuat. Melihat reaksi mereka yang tetap sama, Erma mulai bimbang. Biasanya kalau salah satu dari mereka memang melakukan kesalahan, akan ada tanda-tanda kegugupan atau usaha menghindari tatapan. Tapi kali ini mereka benar-benar tampak jujur. Lalu siapa yang melakukannya? Pertanyaan itu terus terngiang dalam kepala. Erma mencoba berpikir, tidak mungkin Abdul atau Erin melakukan hal konyol seperti mencabut bunga-bunga itu. Apalagi tetangganya yang selama ini bersikap baik. Tidak ada alasan bagi mereka untuk merusak tanaman di rumahnya. Erma akhirnya memutuskan untuk mengabaikan kejadian ini. Meskipun rasa kesal di dadanya belum sepenuhnya pudar, karena banyak sekali bunga yang rusak. Padahal butuh waktu yang lama untuk merawat semua tanamannya. Di sisi lain, Erin sedang berbaring di dalam kamar sambil memainkan ponsel. Senyum sinis terukir di bibirnya, merasa terhibur dengan kekacauan pagi ini.
Rasain, biar tahu bagaimana rasanya sakit hati. Batinnya puas. Seminggu telah berlalu sejak kejadian pagi itu. Tetapi Erma masih menyimpan rasa penasaran. Pagi ini pun sama. Erma berdiri dengan tangan di pinggang memperhatikan bunga-bunganya yang mulai pulih. Meskipun beberapa daun masih tampak robek dan beberapa batang terlihat lebih lemah, setidaknya tanaman-tanaman itu mulai hidup kembali. Namun di tengah kesibukannya itu, samar-samar dia mendengar kegaduhan dari dalam rumah. Awalnya hanya suara Erin yang terdengar tinggi, lalu disusul dengan suara Asyar yang menangis keras. Jantung Erma berdegup kencang tanpa berpikir panjang. Dia segera berbalik dan melangkah cepat masuk ke dalam rumah. Jangan bandel Asyar, dibilangin susah banget sih. Ampun mah, sakit mah. Isak Asyar, suaranya terputus-putus di sela tangisannya. Erma semakin cemas. Ia mempercepat langkahnya dan akhirnya menemukan mereka di ruang keluarga. Pemandangan yang ia lihat membuat hatinya mencelos. Asyar berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. Erin, ada apa ini? Suara Erma meninggi penuh keterkejutan dan kemarahan. Bukan urusan mama. Tapi bagi Erma, ini adalah urusannya. Ini tentang cucunya, tentang anak kecil yang tak seharusnya menerima perlakuan seperti ini. Kenapa kamu tega begini sama anakmu sendiri, Erin? Kalau mama mau ikut campur, lebih baik mama urus aja bunga-bunga kesayangan mama itu. Jangan ikut campur urusan aku dan anak-anak. Perkataan itu membuat Erma terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nada Erin yang membuatnya berpikir seakan Erin sengaja menyindir, seolah dia tahu sesuatu tentang bunga-bunganya yang rusak seminggu lalu. Erma menatap Erin dengan penuh kesabaran meskipun di dalam hatinya ada perasaan tidak terima telah dibentak seperti itu. Dia menarik nafas dalam menenangkan dirinya sebelum berbicara. Aku cuma mau tahu Erin, kenapa kamu marah sampai begini? Kenapa Asyar menangis seperti itu? Erin mendengus pelan, jelas menunjukkan ketidaksukaannya atas campur tangan mertuanya. Wajahnya masih dipenuhi emosi, nafasnya naik turun dengan tidak teratur. Namun bukannya menjawab, Erin justru mengalihkan pandangannya, enggan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tolong jangan ikut campur. Sementara itu Asyar yang masih terisak perlahan melangkah mundur, mencari perlindungan di belakang tubuh Erma. Tangannya yang kecil menggenggam ujung baju neneknya dengan erat, seakan takut jika Erin kembali melampiaskan emosinya. Erma merasakan genggaman kecil itu dan semakin merasa sedih. Ia menunduk sedikit menepuk tangan Asyar pelan untuk menenangkannya. Lalu dia kembali menatap Erin dengan sorot mata yang lebih lembut. Aku gak ikut campur Erin. Aku cuma ingin tahu apa yang terjadi, katanya lagi, suaranya tetap lembut mencoba meredam ketegangan di antara mereka. Namun Erin tetap bersikukuh. Gak ada yang perlu dibahas, ujarnya ketus sebelum berbalik badan dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. Erma hanya bisa menghela nafas panjang. Sementara di belakangnya Asyar masih bersembunyi enggan beranjak dari perlindungannya. Erin melengos masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya cepat dan penuh amarah, seolah ingin menghindari pertanyaan lebih lanjut dari Erma. Pintu kamar ditutup dengan sedikit hentakan, membuat suasana di ruang keluarga menjadi hening sejenak. Erma berdiri di tempatnya, masih memandangi pintu kamar yang kini tertutup rapat. Tatapannya lalu beralih ke Asyar yang masih bersembunyi di belakangnya. Bocah kecil itu masih sesenggukan, nafasnya terengah-engah akibat tangis yang belum sepenuhnya reda. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, dan tubuhnya sedikit gemetar. Asyar, boleh ceritakan nenek apa yang barusan terjadi? Asyar tidak langsung menjawab. Dia hanya menggelengkan kepala pelan, tanda bahwa dia belum siap untuk berbicara. Tangannya masih menggenggam ujung baju neneknya dengan erat, seakan takut jika Erin tiba-tiba muncul kembali. Erma tidak ingin memaksa. Dia bisa melihat bahwa cucunya masih dalam keadaan emosional, dan mendesaknya untuk bicara hanya akan membuatnya semakin tertekan. Maka dia pun mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih lanjut. Lalu tiba-tiba Jingga mengatakan sesuatu yang membuat Erma cukup terkejut.
Jadi Asyar dipukuli karena menghapus sebuah foto? Suara Erma bergetar sulit dipercaya. Iya Nek, waktu itu Asyar cuma main-main sama ponsel mama. Dia gak sengaja kepencet hapus foto di galeri. Terus mama lihat dan langsung marah besar. Bukan cuma mukul Nek, Asyar dipukuli berkali-kali keras banget. Aku gak bisa jelasin gimana cara ibu mukul Asyar. Pokoknya sampai Asyar teriak-teriak kesakitan. Tapi ibu tetap gak berhenti. Suaranya mulai bergetar. Ada ketakutan dan kesedihan di matanya. Erma tercekat. Tangannya mencengkeram kain rok lusuh yang dipakainya. Astagfirullah, hanya karena sebuah foto. Foto apa sampai Erin bisa sebegitunya? Aku gak tahu Nek, tapi sepertinya foto itu sangat penting buat ibu. Soalnya mama baru kali ini marah besar. Erma diam sejenak. Ada sesuatu yang janggal di sini. Sebuah foto di ponsel bisa memicu kemarahan sebesar itu, sampai tega menyiksa anak sendiri. Jingga tahu setelah ini pasti nenek akan bicara dengan mamanya. Dia bisa melihat dari cara neneknya mengepalkan tangan, dari sorot mata yang menyiratkan ketegasan. Dan Jingga tidak ingin itu terjadi. Nek, gak usah tanya mama soal foto itu. Nenek harus bicara dengan ibumu. Mama masih marah Nek. Mungkin ibu cuma lagi banyak pikiran Nek. Asyar kan sering nakal. Jingga tiba-tiba merubah pembicaraan. Padahal di awal dia mengecam perbuatan mamanya. Jingga, jangan membela sesuatu yang salah. Mamamu memukul adikmu tanpa ampun. Itu bukan hukuman, itu penyiksaan. Jingga meremas jemarinya. Dia tahu neneknya benar, tapi dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika neneknya benar-benar bertanya langsung ke mama, dia tahu apa yang akan terjadi. Nek, tolong jangan tanya mama. Kenapa Jingga? Aku takut Nek, kalau nenek tanya soal foto itu mama pasti bakal marah lagi. Dan kali ini marah sama Jingga. Sudah pasti mama lebih marah lagi. Erma terdiam. Hatinya terasa diremas melihat ketakutan cucunya sendiri terhadap ibunya. Erin, anak menantunya, selama ini memang bersikap dingin. Tapi Erma tidak pernah menyangka bahwa ketakutannya selama ini benar. Ada sesuatu yang lebih buruk terjadi dalam rumah ini. Lebih tepatnya ada sesuatu yang aneh pada anak menantunya itu. Baiklah, nenek gak akan bilang ke ibumu. Terima kasih Nek. Sore itu langit berwarna jingga keemasan saat Bian melangkah menuju rumah tantenya Erma. Di tangannya dia membawa 3 plastik kecil berisi siomay saus kacang yang baru saja ia beli dari pedagang kaki 5 di pertigaan kompleks. Cemilan sederhana, tapi ia tahu betul bahwa ketiga ponakannya pasti akan menyukainya. Setibanya di depan rumah, Bian tersenyum melihat pemandangan hangat di halaman. Jingga, Asyar, dan Rain bermain dengan riang, berlarian ke sana kemari sambil tertawa kecil. Sementara itu di teras rumah pamannya, Abdul duduk santai menikmati secangkir kopi hitam sambil memperhatikan cucu-cucunya bermain. Assalamualaikum, sapa Bian dengan ramah. Bian mendekat membungkuk mencium tangan pamannya dengan hormat. Dia lalu menarik kursi kosong di teras, duduk sebentar, menikmati suasana sore yang tenang. Namun tak butuh waktu lama sampai 3 ponakannya menyadari keberadaannya, lebih tepatnya menyadari sesuatu yang ia genggam. Om Bian bawa apa itu? Tanyanya penuh antusias. Nih, Om bawain siomay buat kalian. Hore! Jingga membuka plastiknya dan menghirup aromanya dengan puas. Ini siomay yang biasanya jualan di pertigaan itu ya Om? Iya, tadi Om lewat sekalian beli buat kalian. Aku suka siomay ini. Makasih Om Bian. Sama-sama. Gimana kabar papa dan adikmu? Tanyanya sekedar berbahasa basi. Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat Om. Abdul mengangguk pelan. Baguslah kalau begitu. Oh ya, Kak Erin mana Om? Kok anak-anak main di luar sendirian? Dia masih tidur dari siang. Tadi anak-anak main sendiri. Jadi ya Om jagain sekalian sambil minum kopi. Soalnya tantemu lagi di dapur masak kolak ubi. Bian hanya mengangguk mengerti.
Dia melirik ketiga ponakannya yang masih asyik makan siomay dengan lahap. Sekilas mereka tampak bahagia, namun entah mengapa ada sesuatu yang terasa janggal di hatinya. Erin memang sering cuek, tapi meninggalkan anak-anaknya bermain sendiri tanpa pengawasan sejak siang. Bian menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menerawang ke arah rumah. Dia tak ingin berpikiran buruk, tapi ada sesuatu yang mengusiknya. Sesuatu yang membuatnya merasa harus mencari tahu lebih jauh tentang kakak iparnya itu. Terlebih dia sudah pernah mendapati dengan mata kepala sendiri jika Erin berselingkuh tidak hanya dengan satu pria, tapi 3 sekaligus. Waktu terus bergulir, tak terasa langit sudah gelap. Pertanda hari sudah malam. Malam itu suasana di ruang tengah terasa hangat. Bian duduk bersila di lantai menikmati semangkuk kolak ubi buatan tantenya. Di sebelahnya Jingga, Ashar, dan Rain duduk anteng, sibuk menyeruput kuah kolak mereka sambil menonton acara kartun di televisi. Abdul duduk di kursi kayu favoritnya, sementara Erma membersihkan meja dapur dari sisa-sisa bahan pembuatan kolak ubi. Di tengah kehangatan itu ada satu sosok yang tampak berbeda, Erin. Kakak iparnya itu duduk di sudut sofa, sibuk dengan ponselnya. Sejak tadi jarinya terus mengetik tanpa henti. Sesekali tersenyum kecil ke layar. Matanya tak sekalipun menoleh ke arah keluarganya yang tengah berkumpul. Bian memperhatikan gerak-geriknya dengan sudut mata. Ada rasa penasaran yang mengusiknya. Akhirnya dengan nada santai dia berpura-pura bertanya, "Lagi chat sama Kak Aksan ya, Kak?" "Iya, lagi ngobrol sama Aksan," jawabnya singkat sebelum kembali menatap layar ponsel. Namun Bian tidak mudah percaya begitu saja. Ada sesuatu dalam sikap Erin yang terasa aneh baginya. Biasanya kalau berbicara dengan Aksan, Erin akan sesekali menggerutu atau melontarkan keluhan kecil. Tapi kali ini ekspresinya justru tampak terlalu berbunga-bunga. Lebih tepatnya seperti seseorang yang sedang kasmaran. "Kak, lagi sibuk." Beberapa detik lalu dia melihat tanda centang di pesan yang kirimannya hanya centang 1. Bian menahan nafas. Itu artinya pesan belum terkirim ke penerima. Artinya WA sedang tidak diaktifkan atau ponsel Aksan mungkin dalam keadaan mati. Lalu kalau begitu Erin sebenarnya sedang bertukar pesan dengan siapa? Bian melirik Erin lagi, yang masih sibuk mengetik sesuatu dengan jemari lincah. Ada senyum tipis di wajahnya, senyum yang bukan sekedar basa-basi. Senyum yang menunjukkan bahwa apapun yang sedang dibicarakannya di dalam chat itu sangat menarik baginya. Bian menunduk, pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya besar. Apa mungkin Erin berbohong? Kalau benar begitu, ada sesuatu yang sedang disembunyikannya. Sambil menyeruput kolak di tangannya, Bian memutuskan satu hal. Dia harus mencari tahu lebih dalam. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kakak iparnya itu. Dia lalu beranjak dari tempat duduknya, berpura-pura meregangkan tubuh, lalu mulai berjalan perlahan sekitar ruang tengah. Dengan langkah santai dia mendekati sofa tempat Erin duduk dan sengaja melewati belakangnya, berharap bisa mengintip layar ponselnya sekilas. Namun Erin tampak cukup waspada. Begitu Bian melintas, dia sedikit menundukkan kepala, membuat layarnya tersembunyi dari pandangan. Gagal. Bian menghela nafas pelan. Tidak menyerah, dia pura-pura berjalan menuju ke dapur. Setelah beberapa detik di dapur, Bian kembali lagi. Kali ini dengan strategi yang sama, melewati belakang Erin sekali lagi. Saat itu dia sempat melihat sekilas isi chat di layar ponsel. Percakapan biasa, seolah dua orang hanya berbahasa-basi tentang kegiatan mereka. Tapi sesuatu di bagian atas layar membuat Bian tertegun, sebuah emot hati berwarna merah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Kenapa ada emot seperti itu? Emot yang sering digunakan oleh dua sejoli yang sedang memadu kasih. Dia masih belum puas jika ini benar-benar sesuatu yang mencurigakan. Dia butuh bukti lebih kuat. Maka untuk ketiga kalinya, Bian kembali berjalan di belakang Erin. Kali ini dengan lebih berani dia berhenti tepat di belakang sofa cukup lama, hanya untuk bisa membaca lebih banyak. Aku kangen, aku sayang. Pesan lanjutan yang membuat Bian tercengang. Sayang? Matanya membelalak sedikit. Jadi benar dugaannya. Ini bukan chat biasa. Erin jelas-jelas sedang bertukar pesan dengan seseorang yang bukan suaminya.
Namun sialnya tepat saat itu juga Erin tiba-tiba menoleh ke belakang. Mata mereka bertemu. Bian, ngapain sih dari tadi mondar-mandir di belakang aku? Perut aku begah habis makan kolak banyak. Jadi jalan-jalan dikit biar enakan, katanya sambil menepuk perutnya. Ya udahlah, jangan ganggu aku. Bian mengangguk cepat, lalu melangkah pergi ke tempat duduknya. Ia menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin berdegup kencang. Sekarang dia yakin Erin sudah mengkhianati kakak sepupunya, Aksan. Pagi itu matahari baru saja menampakkan sinarnya ketika Aksan membuka ponselnya. Sejurus kemudian matanya membelalak melihat deretan pesan dari Bian yang belum sempat ia balas sejak semalam. Maaf Bian, semalam aku ketiduran. Capek banget setelah kerja seharian. Ada apa? Kirimkan tangkap layar riwayat chat terakhir dengan Erin kemarin. Bian malas berbahasa basi. Dia ingin segera mengungkap tabiat kakak iparnya. Aksan mengernyitkan dahi namun tanpa banyak tanya. Ia tetap mengirimkan screenshot yang diminta. Dalam tangkapan layar itu terlihat pesan terakhir Erin terkirim pada pukul 18.30. Tidak ada yang aneh bagi Aksan, tapi tidak bagi Bian. Bian yang membaca tangkapan layar itu semakin yakin. Dia masih sangat jelas kemarin sekitar pukul 20 dia melihat Erin dengan sedang bertukar pesan, sudah pasti dengan seorang pria. Jika pesan terakhir Erin kepada suaminya terkirim pukul 18.30, lalu apa yang terjadi setelahnya? Jika bukan berkirim pesan dengan orang lain, sudah 2 bukti dia kantongi, dan kini dia tak mau berlama-lama lagi. San, Erin selingkuh. Ini bukti kedua. Aksan membaca pesan itu dengan nafas yang sedikit berat. Matanya menatap layar ponsel mencoba mencerna kata-kata Bian. Namun seperti sebelumnya, dia tetap menolak percaya. Aku gak bisa percaya sesuatu yang gak aku lihat sendiri, Bian. Terserah kamu, San. Aku gak akan ngomong apapun lagi soal Erin. Kamu mau tahu atau enggak, itu urusanmu. Aku udah berusaha. Tapi kalau kamu gak mau percaya, ya sudah. Aksan diam. Ada perasaan aneh di hatinya, tapi dia tetap bertahan dengan keyakinannya. Namun berbeda dengan Aksan, Bian tak akan tinggal diam. Jika Aksan tidak mau percaya, maka dia akan melaporkan semua ini pada satu-satunya orang yang mungkin menggoyahkan keyakinan sepupunya, Tante Erma. Aku bakal kasih tahu Tante Erma. Mau reaksinya sama kayak kamu atau enggak, itu urusan nanti. Yang pasti ini gak bisa dibiarkan. Bian mengembuskan nafas panjang. Ia tahu usahanya mungkin akan menemui jalan buntu lagi, tapi setidaknya dia tidak tinggal diam. Dia sudah mencoba. Sementara itu Aksan hanya menatap layar ponselnya dalam diam. Sesuatu dalam hatinya mulai goyah, tapi dia masih terlalu takut untuk mengakui kemungkinan terburuk. Di ruang tengah rumah sederhana itu, suasana begitu tegang. Erma duduk dengan wajah pucat. Hatinya seperti dihantam badai. Dia menatap Bian yang baru saja selesai berbicara, mengungkap semua yang ia ketahui tentang Erin menantunya. Jadi kau menemukan chat itu dari ponsel Erin? Iya Bude. Chatnya jelas. Dia sering berkomunikasi dengan seseorang, menggunakan kata-kata yang, dan itu tidak pantas bagi seseorang istri. Abdul yang sejak tadi mendengar sudut ruangan awalnya enggan percaya. Erin memang kadang bersikap aneh, tetapi menuduhnya selingkuh bukan hal yang bisa diterima begitu saja. Namun penjelasan Bian begitu rinci, terlalu jelas untuk disangkal. Bian memang sudah curiga karena gelagatnya tidak biasa. Senyum-senyum terus dan fokus sekali ke ponselnya. Begitu tahu Kak Aslan gak aktif WA, Bian pun memberanikan diri mengecek. Tapi dari kejauhan saja dan sebisa mungkin gak ketahuan. Karena kalau langsung ditanya, udah pasti Kak Erin langsung. Lanjut Bian dengan suara dalam. Erma mengusap wajah dadanya sesak. Astagfirullah. Jadi firasatku selama ini benar. Erin bukan sekedar marah karena foto dihapus, tapi karena ada sesuatu yang ia sembunyikan. Barangkali itu foto selingkuhannya. Sudah pasti itu Tan, jawab Bian dengan mantap.
Abdul menarik nafas panjang. Dia masih sulit menerima kenyataan ini. Tetapi melihat raut wajah Bian yang serius, dia tahu keponakannya itu tidak mungkin main-main dengan tuduhan seberat ini. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao, kita bertemu lagi besok.